Dengan populasi siput global yang mencapai miliaran dan berkembang biak secara eksponensial setiap tahunnya, 70% diantaranya dipengaruhi oleh tangan manusia sejak awal menetas, melalui proses pertumbuhan hingga mencapai kedewasaan. Siput dipelihara di bawah tangan cermat peternak berpengalaman setiap tahunnya. Peternakan dapat memanen jutaan siput dan menghasilkan hasil yang sangat besar. Apa yang memotivasi peternak untuk beternak hewan jenis ini? Dalam video ini kita akan mencari tahu apa motivasi mereka, dan sekaligus melihat bagaimana mereka mengembangbiakkan siput dalam jumlah yang banyak. Namun sebelum lanjut, pastikan untuk subscribe terlebih dahulu agar kalian mendapatkan notifikasi video menarik lainnya dari channel ini. Siput merupakan hewan yang suka area terbuka dan luas. Siput tumbuh di lingkungan alami yang sejuk. Di pagi hari yang sejuk, peternak pergi ke kebun untuk mencari siput dan tanaman yang paling sehat. Sebagian besar siput hasil buruan dibawa kembali untuk dikembangbiakkan. Keterlibatan petani dalam proses pembudidayaan siput memungkinkan pengendalian yang menghasilkan generasi yang lebih produktif dengan lebih sedikit penyakit. Siput dibawa ke dalam ruangan peternakan yang dirancang dengan cermat untuk meniru kondisi kehidupan alami siput, memastikan siput tumbuh sehat dan berkembang biak secara konsisten. Makanan siput umumnya meliputi tepung jagung dan bubuk dedak padi. Selain itu, tambahan bubuk kalsium sangat penting untuk membantu siput mengembangkan cangkang yang kuat dan kokoh. Diberi makan secara teratur dan nutrisi yang cukup membantu siput tumbuh dengan cepat, mencapai berat dan ukuran yang dibutuhkan. Siput seringkali ditempatkan di tanah yang lembab dan kaya nutrisi untuk berkembang biak. Tanah yang lembab melindungi telur dari kekeringan, menjaga kelembaban yang cukup agar telur dapat menetas. Selama proses pemanenan, kotak tanah dan telur dikumpulkan secara bersamaan sebelum dipisahkan, dengan jumlah telur berpotensi menjangkau jutaan butir. Telur kemudian dipisahkan dengan hati-hati dari tanah untuk menghindari kerusakan, dan ditempatkan ke dalam kotak busa untuk inkubasi. Tanah dibasahi dengan air untuk menciptakan lingkungan yang lembab agar siput dapat berkembang. Selama proses perkembangan, telur harus memiliki warna yang sehat dan kulit telur harus tetap utuh. Setelah sekitar 2-3 minggu, telur-telur tersebut dipindahkan ke lingkungan alami sebelum menetas. Di luar peternakan, peternak menggunakan papan kayu untuk menciptakan lingkungan hidup alami, dan melindungi siput dari kondisi cuaca. Papan kayu diletakkan di tanah untuk membantu mempertahankan kelembapan yang diperlukan dan memberikan keteduhan, menciptakan lingkungan yang ideal bagi siput untuk tumbuh. Peternak membalikkan kotak telur yang sudah menetas, membiarkan siput muda yang menempel di sisi-sisi merangkak keluar sendiri, mengakses lingkungan alam tanpa perlu memanjat tepian kotak. Menyemprotkan kabut halus yang dikombinasikan dengan garam ringan larutan sebagai stimulan alami untuk mendorong sekresi lendir, sekaligus menjaga kelembapan. Siput adalah jenis hewan omnivora, dan mereka sangat menikmati memakan berbagai jenis sayuran berdaun hijau. Sayuran berdaun hijau membantu siput tumbuh dengan cepat dan mencapai ukuran lebih besar dari biasanya. Inilah alasan banyak orang memilih beternak siput di luar ruangan untuk memanfaatkan sumber daya alam. Biasanya siput ukuran dan berat ideal mereka setelah sekitar 5 hingga 7 bulan. Pemeliharaan menunggu hingga mencapai ukuran penuh dan memiliki cangkang kokoh adalah waktu terbaik untuk memanen. Siput diperiksa, dan yang retak parah atau cangkang yang terkelupas atau tanda-tanda penyakit dipisahkan. Siput dicuci dengan selang air untuk menghilangkan kotoran dan lendir, memastikan semuanya bersih dan aman sebelum disortir.
Para peternak memasukkan siput ke dalam tas jaring agar mudah bernapas, dengan masing-masing tas mampu menahan berat rata-rata hingga 20 kg. Siput tidak diberi makan selama 1-2 hari untuk memungkinkan mereka membersihkan usus mereka secara alami. Ini membantu menghilangkan kotoran apapun dari tubuh mereka. Di pabrik pekerja menuangkan siput ke dalam tangki besar untuk dibersihkan, guna menghilangkan lumpur dan kotoran dari cangkangnya sebelum menjalani proses ekstraksi lendir. Siput ditempatkan pada alat khusus yang lingkungannya disesuaikan dengan ruangan yang hangat dan lembab. Ini adalah kondisi ideal untuk merangsang bekicot mengeluarkan lendir alaminya. Selain itu, muncul pula sebuah penemuan baru dalam proses ekstraksi lendir siput, mengandalkan sepenuhnya pada gerakan mekanis tanpa menggunakan bahan kimia apapun. Penemuan ini tidak membahayakan siput dan juga menjaga integritas lendir. Lendir diproses melalui tahapan seperti penyaringan, pemurnian dan sterilisasi untuk menghilangkan kotoran, memastikan kemurnian lendir siput disediakan dan diaplikasikan dalam produksi kosmetik atau farmasi. Lendir bekicot menjalani tahap sterilisasi dan pemurnian, dengan mempertahankan nutrisi seperti alentoin, kolagen, elastin, dan komponen-komponen asam glikolat yang bermanfaat bagi kulit. Lendir tersebut dicampur dengan bahan lain untuk menghasilkan produk seperti serum, pelembab, dan masker, menawarkan nutrisi kulit yang efektif dan manfaat anti penuaan. Telur kecil yang menyerupai mutiara ini sering disamakan dengan kaviar dari daratan, karena rasanya yang lezat dan mewah. Dianggap sebagai makanan lezat yang mahal dan mewah di banyak restoran kelas atas. Hidangan ini sangat disukai oleh orang Eropa karena rasanya yang ringan dan lembut. Ia juga mengandung banyak nutrisi sehat, termasuk protein dan mineral. Daging siput sering diolah dengan berbagai cara termasuk bumbu masak dan pengalengan untuk pengawetan jangka panjang dengan tetap mempertahankan rasa khasnya yang kaya. Daging siput kalengan dapat digunakan dalam berbagai hidangan mulai dari makanan pembuka seperti siput yang ditumis dengan bawang putih atau saus mentega herba hingga kue isi atau menambah kedalaman pada rebusan hardi. Bagi banyak penduduk lokal dan pengunjung di Eropa, rasa daging siput yang lembut dan manis adalah bagian berharga dari budaya kuliner unik mereka. Siput mungkin adalah makhluk kecil di alam, tetapi mereka memainkan peran penting dalam industri kosmetik dan medis karena nutrisinya yang kaya akan lendir. Itu kehadiran siput dalam ekosistem berkontribusi terhadap keseimbangan lingkungan dengan menyoroti pentingnya mereka bagi alam dan manusia. Dunia dengan inflasi yang memperlambat pertumbuhan, dan ketidakpastian ekonomi mendominasi berita utama. China melakukan hal yang tidak terpikirkan, seiring berjalannya tahun 2024 surplus perdagangan China siap untuk mencapai hampir $1 triliun, memecahkan rekor sebelumnya dan mendefinisikan kembali keseimbangan ekonomi global. Surplus perdagangan barang senilai $785 miliar dicapai hanya dalam 10 bulan pertama tahun ini, meningkat sebesar 16% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023. Bagaimana dampaknya terhadap hubungan perdagangan global, dan yang terpenting apa dampak jangka panjangnya terhadap perekonomian dunia? Taktik perdagangan China terus berjalan cepat melampaui ekspektasi. Bahkan ketika permintaan global melemah, ekspor China membanjiri pasar internasional. Rahasia kombinasi cerdas antara harga yang lebih rendah dan volume yang lebih tinggi. Meskipun harga ekspor turun, perusahaan-perusahaan China terus mengirimkan lebih banyak barang daripada sebelumnya, memastikan bahwa surplus terus berlanjut. Pertumbuhan yang paling mencolok adalah surplus perdagangan China sebagai bagian dari perekonomiannya sebesar 5,2% dari PDB. Surplus ini berada pada titik tertinggi sejak 2015 yang menggarisbawahi ketergantungan China pada pasar global. Ini tentang strategi dengan memanfaatkan basis manufaktur yang luas dan rantai pasokan yang efisien.
China telah mengubah tantangan menjadi peluang, bahkan dengan hambatan logistik dan gangguan rantai pasokan yang menghambat negara-negara lain. Eksportir China telah menemukan cara untuk menjaga agar barang-barang mereka tetap mengalir. Serangkaian tantangan seiring dengan meningkatnya surplus China, begitu pula ketegangan dengan mitra dagangnya yang mengarah pada gelombang baru konflik ekonomi yang dapat membentuk kembali hubungan internasional. Surplus perdagangan China bukan sekedar masalah kebanggaan ekonomi, namun juga menjadi hal yang sangat penting di dunia magang diplomasi nasional dengan kembalinya Donald Trump ke kursi kepresidenan AS. Momok perang dagang yang baru semakin membayangi tarif selama masa jabatan Donald Trump sebelumnya, dan skenario tersebut tampaknya akan terulang kembali. Amerika Serikat sudah mempertimbangkan tarif baru terhadap impor China. Kekhawatiran atas praktik perdagangan yang tidak adil, namun hanya AS yang merasakan dampaknya. Negara-negara di Eropa dan Amerika Selatan juga berupaya melindungi industri mereka, dalam menanggapi lonjakan ekspor China di kawasan ini yang sudah menaikkan tarif hambatan dalam segala hal, mulai dari baja hingga kendaraan listrik. Sikap defensif ini menyoroti ketakutan yang semakin besar jika China terus mendominasi perdagangan global. Pabrikan lokal di negara-negara ini dapat terjerumus ke dalam jurang kehancuran, apalagi negara-negara ASEAN yang pernah dipandang sebagai sekutu utama dalam perdagangan regional, kini terjebak di dalamnya. Undang-undang penyeimbangan yang rumit surplus China dengan ASEAN telah melonjak hampir 36% pada tahun 2024, memberikan tekanan pada negara-negara barat untuk menaikkan tarif atau mengambil resiko kehilangan pangsa pasar mereka. Ini bukan hanya masalah ekonomi, tetapi masalah kelangsungan hidup politik para pemimpinnya, yang menghadapi ketidakpuasan dalam negeri yang semakin besar terhadap persaingan asing. Namun jangan melihat cerita ini dari satu sisi saja, ini bukan hanya soal menghasilkan uang, tapi juga tentang membangun kemitraan jangka panjang yang kuat. Sementara beberapa negara mengkhawatirkan persaingan, China melihat keberhasilan perdagangannya sebagai peluang untuk meningkatkan kerjasama dan pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia. Bahkan dengan kembalinya Donald Trump ke kursi kepresidenan AS dan pembicaraan mengenai tarif baru China, China fokus pada dialog dan kerjasama dibandingkan dengan konflik, dengan menjaga jalur perdagangan tetap terbuka dan bernegosiasi dengan mitranya, membantu menstabilkan perekonomian global. Surplus China dengan Uni Eropa juga tumbuh sebesar 99,6%, yang menunjukkan bahwa meskipun terdapat hambatan perdagangan, peminat akan produk China tetap kuat di Asia. Contohnya hubungan dagang China dengan India mencapai tingkat baru walaupun India terkadang pro terhadap Barat. Surplus dengan India mencapai 85 miliar dolar pada tahun 2024, meningkat sebesar 3% dari sebelumnya. Namun alih-alih melihat hal ini sebagai ancaman, China melihatnya sebagai peluang untuk membantu India mengakses barang-barang berkualitas tinggi yang terjangkau. Meningkatnya perdagangan antara kedua negara mendukung pertumbuhan kedua belah pihak, yang membuktikan bahwa kerjasama ekonomi dapat menghasilkan kesuksesan bersama. Pendekatan China sederhana, daripada menggunakan kelebihannya untuk mendominasi penggunaannya membangun jembatan, dan menciptakan peluang baru dengan mengekspor lebih banyak. China tidak hanya meningkatkan perekonomiannya, tetapi juga membantu negara-negara lain mendapatkan akses terhadap barang-barang yang mereka butuhkan dengan harga yang terjangkau. Kerjasama semacam ini sangat penting dalam dunia yang penuh ketidakpastian, saat ini di mana negara membutuhkan barang-barang yang dapat diandalkan. Mitra yang harus dipertahankan perekonomian mereka tetap bertahan seiring dengan China yang terus memperkuat hubungan perdagangannya. China juga melakukan langkah-langkah cerdas untuk menjadi lebih mandiri, sementara surplus perdagangan China sangat mengesankan. China tidak hanya mengandalkan ekspor untuk pertumbuhan ekonomi, China memiliki visi yang jelas untuk masa depan yang berfokus pada kemandirian, ketergantungan dan ketahanan dengan berinvestasi besar-besaran di industri lokal. China memastikan negaranya tidak terlalu bergantung pada teknologi asing atau impor. Strategi ini sangat penting terutama di sektor-sektor seperti semikonduktor,
kecerdasan buatan, dan energi ramah lingkungan. China telah belajar dari pengalaman masa lalu, bahwa China bergantung pada negara lain untuk hal-hal penting. Dengan meningkatkan penelitian dan pengembangan, China berhasil menghilangkan ketergantungan teknologi terhadap negara asing. China tidak hanya melindungi dirinya dari gangguan di masa depan, namun juga menjadi pemimpin dalam inovasi. China kini menjadi salah satu produsen panel surya, dan kendaraan listrik terbesar yang permintaannya tinggi. Dunia beralih ke sumber energi yang lebih ramah lingkungan, dan pada saat yang sama, fokus China pada manufaktur dalam negeri membantu menciptakan lapangan kerja, dan mendukung bisnis lokal. Hal ini merupakan bagian dari rencana yang lebih luas untuk memperkuat landasan ekonomi negara tersebut, untuk memastikan bahwa negara tersebut tetap kuat apapun yang terjadi di dunia global. Selain itu, China juga berinvestasi di banyak negara, seperti yang sedang berlangsung yaitu inisiatif Belt and Road. BRI adalah contoh lain bagaimana negara ini berpikir ke depan dengan berinvestasi pada proyek infrastruktur di seluruh Afrika, Amerika Latin, dan negara lain. China tidak sekedar membuka pasar baru untuk barang-barangnya, tetapi juga mendukung pembangunan ekonomi di negara-negara mitranya. Hal ini membantu menciptakan situasi win-win, di mana semua orang mendapat manfaat seiring dengan penguatan perekonomian China. Menurut saya China sangat cerdas, alih-alih merampas kekayaan negara lain, China membantu negara miskin meningkatkan infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi mereka. Setelah negara miskin itu berhasil meningkatkan perekonomiannya, secara otomatis pasar pun tercipta, permintaan akan barang China pun meningkat.